Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Kusuma dari kelompok 9 kelas Y5A. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuntingan yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Materi yang akan saya sajikan yaitu penyuntingan wacana deskriptif dan penyuntingan komprehensif artikel. Topik pembahasan pada presentasi yang akan saya sajikan yaitu yang pertama, hakikat wacana, yang kedua, jenis-jenis penyuntingan wacana, yang ketiga, jenis-jenis wacana deskriptif, yang keempat, hakikat komprehensif, yang kelima, jenis-jenis penyuntingan komprehensif, dan yang terakhir, struktur artikel. Pertama, hakikat wacana deskriptif. Tujuan dari penyuntingan wacana adalah untuk mempermudah pemahaman tentang wacana dan maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca. Zamzani dan Rahayu YE 2017. Maksud dari pengertian di atas adalah dalam penyuntingan wacana dilakukan dengan niat untuk membuat teks atau tulisan lebih jelas, mudah dipahami, dan efektif dalam menyampaikan maksud yang diinginkan kepada pembaca. Contoh yang bersumber dari Lattice Education dengan judul Pesona Pantai Senggigi. Kalimat yang saya garis bawahi kurang jelas karena penempatan lokasi yang dipisah. Teks aslinya yaitu Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disunting menjadi Pantai Senggigi yang terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan destinasi wisata utama di daerah tersebut. Keindahan pantai ini terkenal dan menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Penghapusan kalimat Pantai Senggigi sangat indah ini agar kalimat lebih jelas dan mempermudah pemahaman pembaca. Penyuntingan wacana adalah proses membaca, mencermati, dan memperbaiki wacana yang telah ditulis atau diucapkan oleh seseorang. Mirnawati dan kawan-kawan 2022. Maksud dari pengertian di atas menjelaskan penyuntingan wacana adalah suatu proses di mana seseorang yang disebut penyunting membaca, menganalisis, dan memperbaiki sebuah teks atau wacana yang telah ditulis atau diucapkan oleh penulis. Contoh yang bersumber dari Brain Academy ID dengan judul Kucingku. Teks asli, aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan Rice Maine Coon. Love adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Disunting menjadi saya memiliki seekor kucing bernama Love yang merupakan kucing betina keturunan Rice Maine Coon. Love menjadi kesayangan keluargaku dan selalu membuat kami gemas dengan tingkah lucunya. Penggunaan kata betina sebaiknya diletakkan setelah kata love agar kalimat lebih terstruktur, lalu menghindari pengulangan kata yang sama seperti love di kalimat yang berdekatan. Penyuntingan wacana adalah proses memperbaiki dan mengatur teks atau ujaran agar lebih jelas, koheren, dan dapat dipahami. Badara A 2014. Maksud dari pengertian di atas, penyuntingan wacana adalah suatu proses di mana teks atau ujaran diperbaiki dan diatur dengan tujuan membuatnya lebih jelas, koheren, dan dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Contoh yang bersumber dari Liputan 6 dengan judul Sungai Serayu. Contoh kalimat yang saya garis bawahi itu tidak koheren. Kata yang typo seperti pinggri yang seharusnya itu pinggir, lalu tidak menggunakan huruf kapital pada awal kata nama geografis yang spesifik, seperti Sungai Serayu.
Seharusnya S di sini kapital karena nama geografis yang spesifik, yaitu Serayu. Tak hanya itu, di sini juga terdapat kata yang tidak memakai huruf kapital pada kata Serayu dan sungai di sini. Dan tidak ada tanda hubung untuk menyambungkan suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Nah, dalam kalimat ini, di pinggir ini seharusnya diberi tanda hubung karena untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Dalam teks asli yaitu, Sungai Serayu memiliki air yang bersih dan juga sangat segar. Tak hanya saja, sungai ini sangat bersih dan juga indah. Karena di sekitar Sungai Serayu tidak terdapat sampah dan di pinggir-pinggir Sungai Serayu terdapat tumpukan bebatuan yang ditumpuk secara rata dan rapi. Disunting menjadi air di Sungai Serayu bersih dan segar. Keindahan sungai ini terpencar dari kebersihan dan keindahan sekitarnya. Tanpa adanya sampah di sekitar sungai, di pinggir sungai terdapat tumpukan bebatuan yang ditata dengan rapi. Sintesis teori. Penyuntingan wacana deskriptif melibatkan peninjauan dan perbaikan terhadap struktur, kohesi, koherensi, serta kelengkapan informasi dalam teks deskriptif. Proses ini bertujuan untuk membuat teks menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan menarik bagi pembaca. Dengan penyuntingan yang efektif, teks deskriptif dapat menciptakan gambaran yang lebih hidup dan memikat bagi pembaca. Kedua, jenis-jenis penyuntingan wacana. Zamzani dan Rahayu YE 2017 berpendapat bahwa jenis-jenis penyuntingan wacana terdiri dari A. Penyuntingan substansif adalah jenis penyuntingan yang meliputi perubahan pada struktur, isi, dan gaya bahasa untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas tulisan. 1. Struktur. Dilansir dari Max Menru, Benny Hudurod berpendapat bahwa struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud, yang mencakup pengenalan, observasi, sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antara banyak satuan terkecil di dalamnya. Pengertian di atas menjelaskan bahwa struktur adalah susunan atau organisasi yang mendasari sesuatu, baik itu konkret maupun abstrak, dan mencakup bagaimana berbagai bagian saling terkait dan berinteraksi. Contoh yang bersumber dari katadata.co.id dengan judul Tari Saman. Nah, contoh struktur di atas penyesuaian kecil bisa dilakukan untuk membuat alur cerita yang lebih lancar. Teks asli yaitu Tari Saman tercatat di UNESCO sebagai Daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Disunting menjadi Tari Saman terdaftar dalam UNESCO sebagai Daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, Tari Saman digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan dakwah dan ditarikan oleh para laki-laki. 2. Isi. Isi merupakan makna atau informasi yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen. Silaswati D. 2019. Maksud dari pengertian di atas, isi merupakan inti atau esensi dari pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui teks tersebut. Setiap tulisan atau dokumen memiliki tujuan tertentu, dan makna atau informasi mencakup pesan yang ingin dikomunikasikan, ide-ide yang ingin disampaikan, fakta yang diberikan, atau konsep yang dijelaskan oleh penulis. Contoh yang bersumber dari katadata.co.id, paragraf di atas perlu disunting untuk meningkatkan kejelasan isi. Kalimat yang digarisbawahi yaitu
Kostum atau busana khusus tari saman terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepies. Pada badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Pada tangan dipakai topong gelang dan sapu tangan. Disunting menjadi kostum atau busana khusus tari saman terdiri dari 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepies. Pada badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Pada tangan dipakai topong gelang dan sapu tangan. 3. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa, sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan. Sundari A. dan Hasibuan A. 2022. Pengertian di atas menjelaskan bahwa gaya bahasa adalah cara penggunaan bahasa dengan memanfaatkan kekayaannya, termasuk pemilihan ragam tertentu untuk mencapai efek-efek tertentu. Gaya bahasa mencakup keseluruhan ciri bahasa yang digunakan oleh sekelompok penulis sastra dan mencerminkan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan. Contoh yang bersumber dari katadata.co.id. Teks aslinya adalah penggunaan nyanyian, gerakan, hingga kostum penari pada tari saman sangat penting karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas budaya, kekompakan, kebijakan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan dari para pemakainya. Kata kebijakan yang digarisbawahi ini memiliki makna ganda atau dapat menimbulkan interpretasi ganda. Kebijakan memiliki arti spesifik yang terkait dengan aturan atau kebijakan pemerintahan. Sementara dalam konteks ini lebih mendekati konsep kekayaan budaya. Oleh karena itu, kata kebijakan dapat diganti dengan kata kebijaksanaan. B. Penyuntingan redaksional adalah jenis penyuntingan yang meliputi perbaikan pada tata bahasa, ejaan, dan tanda baca untuk memperbaiki kesalahan teknis dalam tulisan. Haryadi 2021. 1. Tata bahasa. Tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Mirnawati dan kawan-kawan 2022. Pengertian di atas menjelaskan bahwa tata bahasa memberikan panduan tentang bagaimana kata-kata diatur untuk membentuk kalimat yang benar dan bermakna. Contoh yang bersumber dari Brilionet. Di setiap harinya, terkadang bulan terlihat memiliki bentuk yang berbeda. Terkadang bulat penuh, keberadaannya tampak begitu indah dengan pancaran cahaya terang di malam hari. Kalimat yang digarisbawahi disunting menjadi setiap harinya, terkadang bulan terlihat memiliki bentuk yang berbeda. Penambahan tanda koma setelah kata harinya agar lebih terstruktur dan bermakna. Lalu, mengganti huruf kapital pada kata keberadaannya. Tanda titik digunakan di awal kalimat, sedangkan dalam kata keberadaannya di teks ini adalah di tengah-tengah kalimat, sehingga disunting huruf kapital K-nya menjadi huruf K kecil. 2. Ejaan. Ejaan adalah tata cara penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Tusoleha R 2019. Pengertian di atas menjelaskan bahwa ejaan merupakan bagian dari tata bahasa yang menetapkan bagaimana kata-kata dan kalimat seharusnya ditulis dan diucapkan agar sesuai dengan aturan baku bahasa tersebut. Contoh yang bersumber dari Brilionet, teksnya adalah, walau terlihat kecil, nyatanya ukuran bulan lebih besar dari planet Pluto dengan lebar perputaran bulan sendiri, memiliki radius lebih dari 6 kali panjang Pulau Jawa. Kata yang digarisbawahi yaitu kata bulan, disunting menjadi bulan dengan B huruf kapital karena objek astronomi ditulis dengan huruf kapital. Lalu mengganti kata kebih dengan lebih pada kalimat
Walau terlihat kecil, nyatanya ukuran bulan lebih besar dari planet Pluto. Nah, ini agar sesuai dengan aturan ejaan yang benar. 3. Tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. HRA 2017. Pengertian di atas menjelaskan bahwa tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam bahasa tulis untuk memastikan bahwa kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis. Contoh yang bersumber dari Brilionet. Teksnya adalah, menurut ahli astronomi, bulan memiliki permukaan yang tidak rata. Cahaya yang pancarkan oleh bulan sebenarnya adalah cahaya matahari yang dipantulkan. Meski begitu, bulan tetap menjadi penghias langit malam yang indah. Kata yang digarisbawahi yaitu tidak rata, cahaya, menambahkan tanda titik setelah kata tidak rata ini untuk memisahkan klausa yang berbeda. Sehingga disunting menjadi, menurut ahli astronomi, bulan memiliki permukaan yang tidak rata. Kemudian, menambahkan kata di sebelum kata pancarkan, agar lebih tersampaikan maksud penulis kepada pembaca. Sehingga disunting menjadi, menurut ahli astronomi, bulan memiliki permukaan yang tidak rata. Cahaya yang dipancarkan oleh bulan sebenarnya adalah cahaya matahari yang dipantulkan. C. Penyuntingan bahasa adalah jenis penyuntingan yang fokus pada penggunaan bahasa yang tepat dan efektif dalam tulisan. Badara A 2014. Maksud dari pengertian di atas adalah penyuntingan bahasa bertujuan meningkatkan kejelasan, ketepatan, dan daya tarik komunikasi dalam tulisan. Dengan meningkatkan kualitas bahasa dalam tulisan, penyuntingan bahasa membantu memastikan bahwa pesan penulis dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif kepada pembaca. Contoh dari sumber Brilionet dengan judul Badak Bercula 1. Kalimat pertama adalah, badak bercula 1 adalah satu di antara hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Menyunting kalimat tersebut agar lebih efektif menjadi, badak bercula 1 termasuk di antara hewan langka yang hanya ditemui di Indonesia. Untuk menyunting bahasa yang tepat, teks asli yang pertama adalah, seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Disunting menjadi, keunikan badak ini terletak pada culanya yang tunggal. Yang kedua, teks aslinya adalah, binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Disunting menjadi, badak ini memiliki moncong panjang dan hidung besar. Yang ketiga, teks aslinya yaitu, sementara itu kuping lebarnya berada di bagian belakang kepala dan hampir berada di bagian leher atau punuknya. Disunting menjadi, kuping lebarnya hampir mencapai bagian belakang kepala atau punuknya. D. Penyuntingan gaya adalah jenis penyuntingan yang fokus pada penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan tujuan dan audiens tulisan. Silaswati D. 2019. Pengertian di atas menjelaskan bahwa penyuntingan gaya adalah jenis penyuntingan yang menitik beratkan pada penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan tujuan dan audiens tulisan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gaya penulisan yang digunakan cocok dengan karakteristik pembaca yang dituju serta mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan. Contoh dari sumber Brilionet dengan judul Hutan Indonesia. Teks aslinya yaitu, hutan juga biasanya terdapat hewan-hewan liar yang bertahan hidup, pelestarian tanah, modulator arus hidrologika. Nah, tujuan audiens tulisan ini adalah masyarakat umum. Penggunaan kata modulator arus hidrologika yang digarisbawahi ini tak banyak orang yang tahu artinya, sehingga dapat diubah menjadi mengatur aliran air. 3. Jenis-jenis wacana deskriptif.
Jenis wacana deskriptif sebagaimana diuraikan oleh Mondolalo D. 2023 terdiri atas A. Deskripsi tempat. Deskripsi tempat adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyajikan gambaran detail mengenai suatu lokasi atau tempat tertentu. Purbania B, Rohmadi M, dan Setiawan B. 2020. Maksudnya adalah, deskripsi tempat ditulis dengan tujuan menyajikan gambaran yang rinci dan mendalam tentang suatu lokasi atau tempat tertentu. Fokus utama dari deskripsi tempat adalah memberikan informasi yang dapat membantu pembaca membayangkan dan memahami karakteristik fisik, visual, atau atmosfer dari tempat tersebut. Contoh dari sumber Brain Academy ID dengan judul Pantai Melasti Ungasan. Pada frasa yang digarisbawahi, yaitu salah satunya, dapat ditambahkan kata adalah agar lebih efektif dan tersampaikan maksud dari si penulis. Sehingga disunting menjadi salah satunya adalah Pantai Melasti yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Selanjutnya, pada kalimat pantai ini disebut sebagai pesaing Pantai Pandawa karena keindahannya. Kata yang digarisbawahi yaitu disebut sebagai dapat disunting menjadi dianggap sebagai. Kemudian, menyunting frasa kamu akan disambut menjadi pengunjung akan disambut. Sehingga secara keseluruhan kalimat ini disunting menjadi sesampainya di sana pengunjung akan disambut dengan pemandangan laut yang jernih, gua-gua kecil, dan pasir putih yang bersih. B. Deskripsi orang. Deskripsi orang adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang seseorang. Lusita J. dan Emidar E. 2019. Maksudnya adalah teks yang diciptakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci dan mendalam tentang seseorang. Fokus utama dari deskripsi orang adalah menyajikan informasi yang mencakup berbagai aspek, termasuk ciri-ciri fisik, karakteristik kepribadian, perilaku, serta mungkin juga latar belakang atau konteks kehidupan individu tersebut. Contoh dari sumber teks www.nesabemedia.com. Kalimat yang digarisbawahi yang pertama adalah atau biasa dikenal. Nah, mengganti kata tersebut menjadi atau yang dikenal sebagai Kai. Lalu memperbaiki kesalahan tipografi, adalah menjadi adalah. Kemudian mengganti kata secara cepat menjadi mengenalinya dengan cepat. Yang keempat, pada kalimat ia sangat dikenal dengan kepiawaiannya dalam hal menari dan ia menari sejak usia 8 tahun. Ia mempelajari tarian jazz sampai dengan tarian balet. Disunting menjadi dan dikenal luas karena keahliannya dalam menari yang sudah dimulai sejak usia 8 tahun. Perjalanan tarinya mencakup berbagai gaya mulai dari tarian jazz hingga tarian balet. Nah, kalimat ini digabungkan pada kalimat sebelumnya, yaitu pada kalimat ia sangat dikenal dengan kepiawaiannya dalam hal menari. C. Teks deskripsi ekspositoris. Teks deskripsi ekspositoris adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau penjelasan tentang suatu objek, tempat, orang, atau konsep secara rinci dan terperinci. Purbania B, Rohmadi M, dan Setiawan B 2020. Maksud dari pengertian di atas adalah teks ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai sesuatu, sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang dijelaskan. Contoh dari sumber teks kompasiana.com. Kata yang digarisbawahi yaitu pemanfaatan. Sebelumnya dapat ditambahkan kata proses, karena untuk menjelaskan bahwa fotosintesis adalah sebuah kejadian atau aktivitas yang melibatkan serangkaian langkah, sehingga disunting menjadi fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun klorofil
atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. D. Teks deskripsi impresionistis. Teks deskripsi impresionistis adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan gambaran atau deskripsi suatu objek, tempat, atau pengalaman dengan pendekatan yang lebih fokus pada impresi, sensasi, dan perasaan daripada rincian objektif yang mendalam. Purbania B, Rohmadi M, dan Setiawan B 2020. Maksudnya adalah teks tersebut bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi yang lebih menekankan pada kesan dan perasaan yang timbul dari suatu pengalaman atau objek, daripada memberikan informasi rinci dari objek yang mendalam. Contoh dari sumber kompasiana.com dengan judul teks Kota Yogyakarta. Di teks ini saya membagi 4 bagian yang saya garis bawahi. Yang pertama, penghapusan tanda koma dalam kata dikunjungi, karena. Kata penghubung karena tidak perlu didahului oleh koma. Disunting menjadi, Yogyakarta adalah salah satu kota yang ramai dikunjungi karena banyaknya kesenian yang dapat kita temui. Lalu yang kedua, menambahkan tanda koma setelah kata misalnya. Yang ketiga, penghapusan kata ini. Dalam kalimat, wedang ronde ini adalah minuman kuah yang hangat dengan rasa jahe, karena kepemilikan kata ini sudah terwakilkan dengan wedang ronde. Dan yang terakhir, penghapusan tanda koma sebelum kata sehingga. Sama seperti poin pertama, kata penghubung sehingga dan karena itu tidak perlu didahului oleh koma. 4. Hakikat komprehensif artikel. Berpikir komprehensif adalah bersifat mampu menangkap, menerima dengan baik. Luas dan lengkap termasuk ruang lingkup dan isi. Mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Soma Mulyono, S. 2022. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa berpikir komprehensif mengandung dimensi luas dan lengkap yang mencakup pemahaman menyeluruh terhadap suatu topik. Ini bukan hanya tentang memahami bagian-bagian terpisah dari suatu konsep, tetapi juga memahami hubungan antar bagian tersebut dan melibatkan aspek-aspek yang berbeda, membentang ke seluruh ruang lingkup suatu masalah. Contoh dari sumber Giovanni Leroux Tuan Kota dengan judul Dampak Masa Pandemi yang Berpengaruh pada Gangguan Kesehatan Mental Kaum Milenial dalam Menghadapi Bonus Demografi. Kalimat yang saya garis bawahi pada akhir paragraf yaitu serta kaitannya dengan bonus demografi. Kalimat tersebut kurang jelas dan tidak semua pembaca memahami arti dari bonus demografi. Seperti menggantung. Nah, sesuai dengan definisi Soma Mulyono S 2022 yaitu komprehensif dapat menerima dengan baik, maka dari contoh di atas dapat kita sunting agar pembaca dapat mengerti dan menerima dengan baik. Teks aslinya serta kaitannya dengan bonus demografi disunting menjadi serta kaitannya dengan bonus demografi. Bonus demografi merujuk pada kondisi di mana populasi suatu negara didominasi oleh individu-individu usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun. Hal ini menciptakan potensi ekonomi yang besar karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif. Komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas. Hidayat dan kawan-kawan, 2019. Kata komprehensif merujuk pada kemampuan atau cakupan yang luas dalam memahami atau melibatkan berbagai aspek atau elemen yang relevan. Suatu hal dikatakan komprehensif jika ia mencakup, mempertimbangkan, atau memahami secara menyeluruh. Contoh dari sumber krisis identitas yang ditulis oleh Siti Kirana. Kata yang saya garis bawahi dalam kalimat pada buku Erikson yang berjudul Psikobiografis berisi tentang contoh dari sumber krisis identitas yang ditulis oleh Siti Kirana. Pada kalimat
Pada buku Erikson yang berjudul Psikobiografis berisi tentang bagaimana seseorang menunjukkan jati dirinya di tengah-tengah lingkungan sosial. Kata yang saya garis bawahi yaitu pada kata Erikson dan psikobiografis. Sesuai dengan pengertian Hidayat dan kawan-kawan 2019, wawasan yang luas memungkinkan penulis untuk menggali berbagai topik. Dalam contoh di atas, penulisan nama orang ditulis dengan huruf kapital, sehingga tulisan yang benar adalah Erikson dengan huruf kapital E, dan penulisan judul buku ditulis dengan kapital pada huruf pertama yaitu psikobiografis. Istilah komprehensif kerap digunakan untuk menjelaskan sebuah kondisi di mana suatu hal dapat dijelaskan atau dilakukan secara menyeluruh dan memberikan wawasan baru. Wulandari dan kawan-kawan 2023. Maksud dari pengertian di atas, istilah komprehensif merujuk pada suatu hal yang mencakup atau melibatkan segala aspek atau bagian yang terkait dengan tujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh atau menyelidiki suatu hal secara menyeluruh. Contoh dari sumber artikel rumah123.com. Pada kata yang saya garis bawahi yang pertama yaitu tunadaksa. Sesuai dengan definisi dari Wulandari dan kawan-kawan 2023, yaitu suatu hal yang dapat memberikan wawasan baru dapat dilihat dari kesalahan penulisan kata tunadaksa. Penulisan tunadaksa seharusnya digabung menjadi tunadaksa tanpa dipisah. Kemudian kata yang kedua adalah tongkat. Kata tongkat mungkin kurang tepat untuk menyebut alat bantu berjalan yang digunakan oleh penyandang tunanetra. Sebaiknya diganti dengan istilah yang lebih sesuai seperti tongkat penunjuk. Sintesis teori. Komprehensif artikel adalah penyajian informasi secara lengkap, luas, dan rinci dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik. Proses ini melibatkan penyatuan berbagai konsep dan temuan dari literatur yang relevan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu topik. 5. Jenis-jenis penyuntingan komprehensif. Haryadi 2021 berpendapat bahwa jenis penyuntingan komprehensif terdiri dari A. Penyuntingan substansif. Penyuntingan substansif merupakan penyuntingan yang meliputi penyusunan ulang kalimat, penghapusan, penambahan, dan pengotakan konten. Hidayat dan kawan-kawan 2019. Pengertian di atas menjelaskan bahwa penyuntingan substansif mencakup tindakan-tindakan yang lebih mendalam dan signifikan terhadap suatu teks. Dalam proses penyuntingan substansif, fokus utama adalah merombak struktur dan konten tulisan untuk meningkatkan kejelasan, kologisan, dan kualitas seluruh tulisan. Contoh dari sumber www.kobetbc.com. Paragraf yang saya blok yaitu pekerja juga melaporkan kebijakan kerja ini lebih melelahkan secara emosional daripada pengaturan jarak jauh sepenuhnya, dan yang memprihatinkan juga lebih melelahkan dari kerja kantor penuh waktu. Kalimat yang diblok dapat disunting menjadi penambahan kata lebih besar setelah kata emosional untuk menekankan tingkat kelelahan emosional yang lebih tinggi. Selanjutnya, penekanan pada kekhawatiran dengan menambahkan frasa lebih mengkhawatirkan lagi untuk menyoroti dampak negatif yang lebih besar. Kemudian, klarifikasi bahwa perbandingan dibuat dengan bekerja secara penuh waktu di kantor untuk memberikan konteks yang lebih jelas. Selanjutnya, penghapusan kata dan di awal kalimat dan dapat diubah dengan konjungsi antar kalimat seperti apalagi. Disunting menjadi apalagi yang memprihatinkan juga lebih melelahkan dari kerja kantor penuh waktu. B. Penyuntingan gaya atau copy editing. Penyuntingan gaya merupakan penyuntingan yang menyesuaikan tata bahasa, mengganti kata atau frasa, memperbaiki pengulangan atau kesalahan ejaan. Birnawati dan kawan-kawan 2022. Maksud dari pengertian di atas adalah proses penyuntingan gaya, fokus utamanya adalah aspek-aspek bahasa dan gaya penulisan.
Penyuntingan gaya berusaha untuk meningkatkan kejelasan, kohesi, dan keindahan bahasa dalam sebuah tulisan. Contoh dari sumber DJKN Kemenke, paragraf yang saya blok dapat disunting menjadi yang pertama, penyusunan ulang kalimat untuk meningkatkan kelancaran dan keterbacaan dengan menambahkan kata harus untuk memberikan penekanan pada saran untuk menunda atau membatalkan kegiatan tatap muka. Selanjutnya, mengganti kata sejumlah dengan beberapa untuk variasi kosakata dalam kalimat. Sebelumnya, sejumlah perusahaan swasta di Jakarta juga telah mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah, work from home. Nah, kalimat sejumlah diganti dengan beberapa sehingga disunting menjadi sebelumnya beberapa perusahaan swasta di Jakarta juga telah mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah, work from home. Kemudian penggantian frasa telah mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah dengan telah menerapkan kebijakan work from home untuk menghindari pengulangan kata. Dan penyusunan ulang kalimat terakhir untuk memisahkan informasi tentang kebijakan bekerja dari rumah yang berbeda-beda. C. Penyuntingan naskah atau baris. Penyuntingan naskah merupakan penyuntingan yang melihat potongan-potongan kalimat satu persatu, baris per baris, dan memperbaiki serta menyempurnakannya tanpa mengubah substansi karya tulisnya. Wulandari dan kawan-kawan, 2023. Pengertian di atas menjelaskan bahwa pada tahap penyuntingan ini fokus utama adalah pada perbaikan teknis dan koreksi terhadap setiap potongan kalimat, baris, atau paragraf dalam naskah tanpa merombak isi atau substansi utama dari karya tulis tersebut. Contoh dari teks destinasi wisata Kabupaten Lebak. Kata yang saya garis bawahi yang pertama, yang mau. Memperbaiki kata yang mau diganti dengan yang ingin mengeksplor untuk variasi kosakata. Lalu, memperbaiki huruf kapital dalam kata daftar. Huruf kapital tidak boleh digunakan di tengah-tengah kalimat tanpa alasan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Lalu, penggantian kata asyiknya tuh dengan serunya pengalaman ini untuk menjelaskan pengalaman dengan lebih jelas. Menambahkan kata lebih dalam frasa bagusnya lagi, sehingga disunting menjadi lebih bagusnya lagi semua dibungkus dalam kronologi sejarah masa lalu hingga masa depan. Kemudian penambahan kata yang lebih menarik untuk memperkenalkan informasi baru dan memberikan variasi kosakata. Dan yang terakhir, penulisan Indonesia dalam teks tersebut salah. Indonesia merupakan nama negara dan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. 6. Struktur artikel. Sulistyo dan kawan-kawan 2020 berpendapat bahwa struktur artikel terdiri dari A. Judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Haryadi 2021. Maksud pengertian di atas, judul merupakan sebuah nama atau kata-kata yang diberikan untuk mengidentifikasi buku, bab dalam buku, atau karya tulis lainnya. Judul harus dirancang agar dapat memberikan gambaran secara ringkas atau menyiratkan inti atau maksud dari buku atau bab tersebut. Contoh dari sumber artikel rumah123.com dengan judul artikel ilmiah populer yaitu pentingnya pemahaman terhadap kesalahan berbahasa Indonesia dalam era digital. Dalam penulisan judul, kata terhadap seharusnya ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika kata tersebut berada pada posisi awal judul. Oleh karena itu, judul di atas dapat disunting menjadi pentingnya pemahaman terhadap kesalahan berbahasa Indonesia dalam era digital, dengan kata terhadap yaitu huruf T-nya kecil, bukan huruf kapital. B. Pendahuluan.
Pendahuluan adalah bagian dari suatu karya tulis yang berfungsi sebagai pengantar atau pembuka. Mondolalode 2023. Maksud dari pengertian di atas, pendahuluan merupakan bagian awal dari suatu karya tulis yang dirancang untuk memberikan pengantar atau pembukaan kepada pembaca. Pendahuluan berperan penting dalam membimbing pembaca ke dalam karya tulis dan memberikan pemahaman awal tentang apa yang akan dijelajahi atau dipelajari. Contoh dari sumber Sonora ID dengan judul teks Makanan Sehat untuk Jiwa yang Kuat, ditulis oleh Wida Kurniasih. Di dalam teks ini saya menggarisbawahi 3 bagian. Yang pertama, kata pewarna MSI kurang umum dan mungkin menimbulkan kebingungan sehingga dapat diubah dengan pewarna buatan atau pewarna sintetis. Kemudian, kata karena. Mengganti kata karena menjadi konjungsi antar kalimat yaitu bahwasannya, sehingga disunting menjadi bahwasannya setiap tubuh memiliki kebutuhan tersendiri. Kemudian, kata sendiri pada akhir paragraf diubah menjadi masing-masing, sehingga disunting menjadi setiap zat makanan memiliki fungsinya masing-masing. C. Isi. Pengertian isi merujuk pada bagian inti yang meliputi uraian pokok dari masalah yang dibahas. Silaswati D. 2019. Pengertian di atas menjelaskan bahwa istilah isi mengacu pada bagian utama atau inti yang mencakup penjelasan pokok atau inti dari masalah atau topik yang sedang dibahas. Dalam sebuah tulisan, isi akan mencakup argumentasi utama, poin-poin kunci, dan informasi penting yang mendukung atau menjelaskan topik tersebut. Contoh dari sumber Sonora ID. Kalimat pertama yang diblok yaitu, selain sayuran, ada buah-buahan yang tidak kalah penting manfaatnya. Disunting menjadi, selain itu, buah-buahan juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting. Kalimat kedua yang diblok yaitu banyak sekali jenis buah beserta manfaatnya yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Disunting menjadi banyak sekali jenis buah yang dapat dikonsumsi sehari-hari dengan manfaat kesehatan yang beragam. Kemudian, kata selanjutnya diubah menjadi lainnya, sehingga disunting menjadi makanan sehat lainnya yang. Nah, kata juga di sini perlu dihapus. Kemudian, menyunting kata antara lain seperti menjadi meliputi. Disunting menjadi makanan sehat lainnya yang perlu dikonsumsi meliputi daging dan telur, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan makanan laut, susu, dan lain-lain. Contoh dari sumber Sonora ID. Kalimat pertama yang diblok yaitu, selain sayuran, ada buah-buahan yang tidak kalah penting manfaatnya. Disunting menjadi, selain itu, buah-buahan juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting. Kalimat kedua, banyak sekali jenis buah beserta manfaatnya yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Disunting menjadi banyak sekali jenis buah yang dapat dikonsumsi sehari-hari dengan manfaat kesehatan yang beragam. Kemudian, kata selanjutnya diubah menjadi lainnya. Penghapusan kata juga dan menyunting antara lain seperti menjadi meliputi. Secara keseluruhan, kalimat tersebut disunting menjadi makanan sehat lainnya yang perlu dikonsumsi meliputi daging dan telur, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan makanan laut, susu, dan lain-lain. Contoh teks selanjutnya yaitu menghapus kata juga, mengganti tanda koma setelah kata wajah menjadi tanda titik, menambahkan tanda koma setelah kata wah, dan mengganti tanda baca pada akhir kata menjadi bukan dengan tanda tanya, tidak menggunakan tanda seru. Sehingga secara keseluruhan paragraf tersebut disunting menjadi, selalu ingat jika kita mengonsumsi makanan sehat,
maka kulit kita akan sehat juga, termasuk kulit wajah. Wah, menyenangkan sekali bukan? Kemudian menambahkan tanda baca koma sebelum kata kuat, menghapus kata yang, dan mengganti kata terutama menjadi khususnya. Kalimat tersebut disunting menjadi untuk menjaga tubuh tetap sehat dan kuat, kita perlu mengonsumsi makanan sehat yang sesuai porsinya. Khususnya untuk yang sedang menjalani diet, tetap harus dilakukan dengan cara yang sehat juga ya. Selanjutnya, kalimat terakhir yaitu ada beberapa diet yang terkenal di kalangan masyarakat, tetapi ternyata cara diet tersebut hanya bertahan sementara untuk penurunan berat badan. Disunting menjadi, meskipun ada beberapa diet yang terkenal, tetapi perlu diingat bahwa cara diet tersebut seringkali hanya memberikan hasil penurunan berat badan sementara. D. Penutup. Penutup dapat merujuk pada bagian akhir dari sesuatu seperti bagian akhir dalam sebuah surat atau karangan. Mondolalode 2023. Maksud dari definisi di atas adalah istilah penutup dapat merujuk pada bagian akhir dari berbagai bentuk komunikasi atau tulisan yang memiliki fungsi khusus dalam menyimpulkan, mengakhiri, atau memberikan kesan akhir terhadap pesan yang disampaikan. Contoh dari sumber Sonora ID, kalimat pertama yang diblok yaitu 0,5 kg hingga 1 kg per minggu dinilai aman untuk diet, disunting menjadi sekitar 0,5 kg hingga 1 kg per minggu yang dianggap aman. Kemudian, dalam kalimat cara memulainya adalah dengan mengonsumsi buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian sebagai menu pengganti makanan berkalori. Dalam kalimat tersebut, menghapus kata cara dan menu, menambahkan keterangan agar kalimat lebih efektif, sehingga disunting menjadi langkah awalnya Anda dapat mengonsumsi buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian sebagai alternatif menu yang rendah kalori. Dan yang terakhir, dalam kalimat namun, yang tidak kalah penting untuk pendamping diet sehat adalah banyak bergerak atau olahraga, supaya hasilnya maksimal ya. Perlu disunting menjadi agar hasilnya maksimal ya. Simpulan, penyuntingan wacana deskriptif mengacu pada proses memperbaiki dan memperjelas teks deskriptif agar lebih padat, jelas, dan mudah dipahami. Hal ini meliputi pemilihan kata yang tepat, penyusunan kalimat yang baik, serta pengaturan paragraf yang logis. Sementara itu, penyuntingan komprehensif artikel melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek artikel, termasuk struktur, gaya penulisan, dan kesesuaian dengan tujuan komunikatifnya. Tujuannya adalah memastikan artikel memiliki substansi yang kuat, bahasa yang efektif, serta menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas kepada pembaca. Berikut daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan saya dalam mencari materi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.